Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Natali Putri. Saya dari jurusan akuntansi. NIM saya 241011200807. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen 1. Apa itu sistem informasi manajemen 1? Menurut beberapa ahli, dari Ludwig von Bertalanffy, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antara relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Yang kedua dari Anatol Rapoport, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Yang ketiga ada dari L. Akov, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Jenis-jenis sistem itu ada dua. Yang pertama sistem terbuka. Sistem terbuka adalah mendapat pengaruh dari lingkungan luar, contohnya seperti organisasi. Yang kedua ada sistem tertutup, yang dimana sistem tertutup adalah tidak mendapat pengaruh dari lingkungan luar, contohnya sistem lab yang tidak boleh terkontaminasi dengan udara luar. Syarat-syarat sistem itu ada 5. Yang pertama, 1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen-elemen sistem. Yang keempat, unsur dasar dari proses lebih penting daripada elemen sistem. Yang kelima, tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Kemampuan sistem informasi manajemen. Apa sih kemampuan sistem informasi manajemen? Pengetahuan tentang potensi kemampuan sistem informasi yang dikomputerisasi akan memungkinkan seorang manajer secara sistematis menganalisis masing-masing tugas organisasi dan menyesuaikannya dengan kemampuan komputer. Beberapa kemampuan teknis terpenting dalam sistem komputer yaitu ada 9. Yang pertama pemrosesan database, yang kedua pemrosesan online real time, yang ketiga pemrosesan data tunggal, yang keempat komunikasi data dan switching pesan, yang kelima pemasukan data jarak jauh dan update file, yang keenam pencarian record dan analisis, yang ketujuh pencarian file, yang kedelapan algoritma dan model keputusan, dan yang terakhir otomatisasi kantor. Komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi merupakan hasil pengolahan yang sedemikian rupa yang tentunya membutuhkan komponen-komponen yang saling terikat dalam pengolahannya. Komponen-komponen tersebut antara lain, yang pertama ada komponen hardware. Komponen hardware itu adalah komponen-komponen komputer yang secara langsung dapat ditangkap oleh indera peraba kita. Contohnya seperti mainboard atau motherboard, prosesor, hard disk, RAM, optical drive, CD atau DVD, VGA card, sound card, keyboard, mouse, monitor, dan printer. Yang kedua ada komponen software atau perangkat lunak, program-program yang nantinya akan terinstall pada komputer sehingga mampu melaksanakan aktivitas. Contohnya seperti sistem yang ada DOS, Windows, Unix, Linux. Yang kedua juga contohnya ada aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint, and Microsoft Access. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada komponen brainware. Komponen brainware itu adalah setiap orang yang terlihat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data. Contohnya ada seperti di sistem analisis, programmer, administrator, dan operator. Selanjutnya kita bahas perkembangan sistem informasi manajemen. Metode perkembangan sistem informasi manajemen yaitu seperti metodologi adalah suatu cara yang disarankan untuk melakukan suatu hal. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar untuk memecahkan masalah. Siklus hidup sistem atau yang sering disebut juga dengan sistem life cycle (SLC) adalah pendekatan sistem untuk pengembangan sistem atau subsistem informasi yang berbasis komputer. Tahap siklus hidup pengembangan sistem kita bahas juga, yaitu ada 5. Yang satu adalah tahap perencanaan. Apa sih tahap perencanaan itu? Tahap perencanaan ini biasanya bertujuan untuk menentukan kebutuhan bisnis dan merencanakan pengembangan sistem. Yang kedua ada tahap analisis. Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Dan yang ketiga ada tahap perancangan.
Rancangan ini biasanya sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Dan keempat ada tahap penerapan. Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Yang kelima ada tahap penggunaan, yaitu sistem diuji untuk memastikan bahwa semua fungsionalitas bekerja sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan atau bugs. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.